kami sembah melalui nama Yesus Kristus, yang kami puja dan kami sembah, karena kuasa-Mu yang luar biasa akan turun saat ini Tuhan. The Holy Spirit. Kami sebelum mendoakan Bapa kami tercinta yang ada di depan kami, yang dibawa dari Sumba dan divonis untuk cancer, heart cancer, kanker hati. Sebelum kami melalui otoritas ilahi yang Kau berikan melalui hamba, powerful of you Jesus, hamba meminta Tuhan, kuasa firman-Mu. Karena firman-Mu adalah perkataan-Mu. Jadilah maka jadilah. Jadilah ada dengan debu tanah. Engkau meniupkan roh-Mu melalui debu tanah itu. Jadilah ada maka jadilah dengan sempurna Tuhan. Hamba berdoa malam hari ini Tuhan, untuk bungkus kami di dalam rumah ini, kamar ini dengan kuasa darah, terutama Bapa yang tercinta yang mengalami sakit. Otoritas hamba adalah terbatas, tapi ketika Roh Kudus menjamah segala sesuatu, Engkau menjanjikan bahwa Roh Kudus akan turun menemani kami, bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan kuasa Roh Kudus. Holy Spirit, kami akan mendengar firman-Mu. Berkuasalah bagi kami, berkuasa lagi bagi Bapa tercinta, semua kami yang ada dengan iman, dengan iman, dengan iman, dengan iman. Dengan iman, Pak, naikkan imannya, Pak. Naikkan imannya. Percaya bahwa Yesus hadir saat ini di kamar ini. Yesus menjamah. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau mendengar firman, berkuasalah firman. Jadilah maka jadilah. Sembuh maka sembuhlah. Haleluya. Kami melihat dalam sekejap mata Tuhan hadir bersama kami. Tuhan hadir bersama kami. The prison Engkau omnipresent, ada di mana-mana Tuhan. Saat ini kami panggil kuasa-Mu datang. Di dalam nama Yesus, berkati lidah dan mulut hamba, sesuai dengan kehendak-Mu jadilah maka jadilah. Yang bersiap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kita akan buka Matius 9 ya. Ini ayat yang saya selalu pakai untuk ya, semua yang hadir, yang berhubungan dengan Bapa, tolong buka Alkitab, ya, karena iman kalian semua juga menunjang kesembuhan Bapa. Pak, nama lengkapnya? Andreas Pula Kambiku. Andreas Pula Kambiku. Kambeku. Ya, saya sebutkan Pak Andreas Kambeku saja ya. Ya. Kita mulai dari ayat 15 coba. Matius 9. Ada yang sudah dapat? Tolong baca bagi sini. Biar anak-anak yang baca. Matius 9. Ya, 15 kita mulai. Coba ada yang baca. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Terus. Itu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Pak, hati Bapa adalah hati yang sudah mengalami penyakit, itu hati yang lama. Seperti anggur yang lama, Tuhan bilang akan digantikan dengan anggur yang baru. Dan anggur yang baru harus ada kantong yang baru. Amin ya. Amin. Yang lama, hati yang lama Tuhan akan gantikan, tapi Bapa tempatkan itu di kantong yang baru. Artinya iman Bapa harus baru.
Ya, tubuh Bapa, tubuh roh dan jiwa Bapa harus baru. Sekarang tertuju pada Yesus sehingga Tuhan Yesus merubah segala sesuatu yang lama menjadi baru. Amin ya. Amin. Ya, yang lama kan penyakit. Tuhan keluarkan dari tubuh ini supaya menggantikan dengan yang baru, yaitu hati yang baru, yang bersih. Anggur lama harus digantikan dengan anggur baru di kantong yang baru. Amin ya. Dari kantong yang baru ada tubuh roh dan jiwa Bapa harus memang benar-benar tertuju pada Yesus sehingga hati yang baru bisa digantikan. Amin ya. Tubuh yang baru, yang lama Tuhan lepaskan. Ya, digantikan dengan baru. Ya, kita belajar baca terus. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ya, dengar, ini iman seorang kepala rumah ibadat. Itu artinya seorang pendeta ya. Imannya itu dikatakan apa? Anaknya sudah meninggal loh, Pak. Anaknya sudah meninggal, tapi dia mendengar nama Yesus. Jadi kita belajar firman Tuhan seakan-akan kita mendengar nama Yesus seakan seperti orang manusia biasa. Padahal nama Yesus adalah juru selamat. Amin, Pak? Yesus menebus dosa kita dari kayu salib. Dia mendengar nama Yesus, dia datang. Ya kan? Terus dikatakan apa? Datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah. Yang kita lakukan adalah penyembahan yang benar-benar kepada Tuhan Yesus. Kita mengikat diri kita dengan Tuhan Yesus. Ya. Jangan anggap kita datang, pergi pulang, lakukan setiap minggu begitu, lakukan setiap minggu. Tidak. Kita harus mengikat setiap hari kita dengan Yesus. Datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin ya. Saya berharap di hari ini, ketika besok terjadi, ada doa keluarga di tempat ini untuk Bapak. Ya, tidak perlu ada pendeta, tapi siapa, anak tertua atau anak, ya, untuk sama-sama doa setiap hari ya. Datang untuk menyembah Yesus melalui apa? Baca firman Tuhan dan doa bersama untuk kesembuhan Bapak tercinta. Anggur yang baru pasti Tuhan akan gantikan. Tuhan akan tumbuh dengan tubuh yang baru yang sehat. Tapi yang penting hari ini adalah datang menyembah Tuhan Yesus. Ya. Ketika apa? Anakku perempuan baru saja meninggal. Bayangkan, meninggal, bukan sakit, meninggal. Tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan apa? Akan hidup. Maka Bapa akan sembuh. Amin. Ya, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka Bapak Andreas akan sembuh. Coba kita sama-sama. Datanglah kepada Yesus, maka Bapak Andreas akan sembuh. Amin. Amin. Ya, hanya satu saja. Datang kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh. Ya. Maka ia akan hidup. Ayat 19. Terus? Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Maka Yesus akan datang. Yesus akan mengirim kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyembuhkan Bapa. Amen. Karena kita sudah datang pada Yesus. Yesus tidak mungkin menolak. Kalau kita sudah datang menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan pujian, dengan doa, dengan permintaan yang sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti datang. Makanya datanglah Tuhan Yesus bersama murid-Mu. Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya. Ya, salah satu pertama Tuhan Yesus mengutus saya, ya, dari Jimbaran ke sini. Saya lagi ngajar, saya potong 1 jam hanya untuk datang. Saya tidak menolak. Ya. Karena ini memang tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan. Satu, menyembah Tuhan Yesus. Lakukan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan. Amin Bapak? Amin. Ya, amin. Kita lanjut selanjutnya. Ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Terus ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Amin. Amin.
ada dua perkara yang terjadi dalam perjalanan Yesus dalam waktu singkat saat itu. Pertama, kepala rumah ibadat meminta Tuhan Yesus untuk berdoa saja dan membangkitkan anaknya. Kalau kita baca seterusnya, anaknya itu bangkit dari kematian. Dan dalam perjalanan, seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Bapak berapa tahun kanker ini, Pak? Berapa tahun? Baru hampir 1 tahun. Ini 12 tahun mengalami pendarahan. Bayangkan seorang wanita yang mens setiap hari selama 12 tahun, apa yang terjadi? Bau busuk, dikucilkan dari keluarganya. Kalau dalam adat Yahudi, dia akan ditaruh di seperti orang kusta itu. Tidak boleh tinggal bersama-sama karena tiap hari darah keluar. Ya, menderita. 12 tahun Bapak. 12 tahun Bapak baru 1,5 tahun. Dan katanya apa? Asal ku jamah jumpai Yesus, aku jadi sembuh. Orang Yahudi pakai jubah seperti orang Arab. Dan dia datang asal ku jamah jumpai. Ketika dia menjamah jamah Yesus malam hari ini, Pak. Bayangkan Yesus hadir di dalam Bapak. Jamah Yesus malam hari. Asal ku jamah jumpai. Ujung kain ini. Tuhan, Roh Kudus mengalir dan menyembuhkan wanita ini. Apa yang dikatakan dari sini? Apa yang kita lihat adalah iman percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Amin.